Informasi Bayangkara, suara hangat penuh inspirasi. Podcast kita selalu dinanti. Halo Sobat Bayangkara, selamat datang di podcast Kopi Kara, komunikasi pintar, informasi Bayangkara. Saya Bribda Dati Novrila yang akan menemani Sobat Bayangkara di episode kali ini. Kalau mendengar kata hernia, mungkin sebagian orang lebih mengenalnya dengan istilah turun berok. Sayangnya masih banyak masyarakat yang menganggap kondisi ini sebagai hanya benjolan biasa dan tidak perlu diperiksa. Padahal jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa menjadi masalah yang sangat serius dan menimbulkan komplikasi. Nah, supaya Sobat Bayangkara mendapatkan informasi yang benar, hari ini kita akan membahas secara tuntas, mulai dari penyebab, gejala, penanganan hingga mitos yang masih banyak dipercaya masyarakat. Sudah hadir bersama kita dokter spesialis bedah Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 yaitu Dr. Aditya Bernard SPB. Selamat datang, Dok. Ya, Apa kabarnya hari ini? ya, kabar baik. Sebelum kita mulai, Dok, boleh dokter memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Bayangkara di rumah. Baik. Halo Sobat Bayangkara, perkenalkan saya Dr. Aditya Bernard Darmaji. Saya dokter spesialis bedah umum yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Oke, makasih dokter. Dok, mungkin masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami apa itu hernia. Kalau boleh tahu nih dok, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyakit hernia itu dok? Baik. Jadi hernia itu atau mungkin orang awam itu lebih kenalnya sebagai turun berok atau biasa juga disebut usus turun. Jadi hernia ini adalah suatu kondisi di mana munculnya ada benjolan pada lipatan tubuh, biasanya pada lipatan pangkal paha, di mana organ dalam usus itu keluar melalui celah tersebut. Mengapa masyarakat tuh lebih mengenal istilah turun berok dok? Apakah sama dengan hernia tadi? Jadi sebenarnya hernia dan turun berok itu sama aja sih sebenarnya. Hanya mungkin turun berok itu lebih dikenal karena memakai bahasa lokal. Ya, kalau saya baca-baca itu berasal dari bahasa dialek Melayu Jakarta. Bagian tubuh mana saja dok yang sering mengalami hernia itu dok? Jadi untuk hernia sendiri itu sebenarnya bisa muncul di tubuh mana saja ya. Cuma paling sering itu dia pada lipatan pangkal paha. Kedua bisa dari pusar. Pusar ya dok? Ya. Berarti hernia tuh bukan sekedar benjolan biasa ya dok ya? Ya, benar. Nah dok, banyak masyarakat bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya penyebab dari hernia itu dok? Apakah mengangkat beban berat itu menjadi penyebab hernia dok? Baik, jadi untuk hernia sendiri ini sebenarnya ada banyak penyebabnya. Biasanya yang paling sering itu adalah karena sering mengangkat benda berat. Yang kedua, bila sering konstipasi atau sering sembelit, BAB keras. Ketiga, bisa karena terlalu sering batuk kronis atau batuk bertahun-tahun, sehingga tekanan dalam perut itu meningkat. Gitu ya dok ya. Siapa saja yang memiliki resiko paling tinggi terkena hernia itu dok? Nah, seperti tadi sih, seperti yang dari penyebabnya ya. Jadi yang paling sering rentan itu ya yang pekerja keras ya, yang terutama yang sering mengangkat benda berat, atau orang-orang yang sering merokok. Dari rokok itu kan batuk menahun, akhirnya ujung-ujungnya hernia. Apakah bayi dan anak-anak tuh bisa mengalami hernia dok? Oh iya, jelas. Bayi dan anak-anak itu bisa juga terjadi hernia. Kalau bayi itu biasanya memang karena suatu bawaan dari lahir, karena gagal tertutupnya dinding otot perut. Dok, gimana caranya supaya masyarakat ini tahu gejala hernia dok? Nah, baik. Jadi sebenarnya hernia ini paling gampang sebenarnya diketahui. Yang pertama itu ada benjolan. Nah, benjolan ini bisa di pusar,
bisa di paling sering di pangkal paha. Nah, benjolannya ini biasanya dia hilang timbul. Nah, biasanya kalau saat berdiri dia muncul. Pada saat dia berbaring dia hilang. Biasanya paling sering itu kalau gejala hernia yang paling pertama kali dirasakan. Biasanya kalau seperti itu di satu sisi atau kedua sisi, Dok? Bisa keduanya. Bisa Bisa di keduanya, satu Dok, ya? sisi, ada pula juga beberapa kasus di kedua sisi ada. Mhm. Oke. Kapan benjolan akibat hernia ini sudah termasuk kondisi berbahaya, Dok? Baik. Jadi sebenarnya hernia ini bukan penyakit yang berbahaya, tapi ada beberapa red flag ya, tanda bahaya kapan hernia itu harus segera dilakukan tindakan. Pertama, seperti yang tadi saya bilang, kalau benjolannya masih bisa keluar masuk, itu dia sebenarnya masih aman. Tapi kapan benjolannya ini bisa keluar tapi tidak bisa masuk, nah dalam artian sekarang berarti organ yang keluar melalui celah tersebut itu dia terjepit. Nah, dia terjepit. Jadi benjolannya itu nggak bisa masuk. Karena dia terjepit, dia mulai terasa nyeri. Kadang-kadang juga kalau usus yang terjepit, dia bisa mulai merasa perutnya kembung, susah BAB, susah kentut. Itu yang biasanya paling sering. Kan kata dokter tadi dia bisa masuk sendiri kan, Dok? Ya, Nah, apakah itu tetap harus diperiksa atau tidak usah, Dok? ya, Lebih baiknya. sebenarnya hernia ya namanya penyakit ya tetap sebaiknya diperiksa. Tapi selama dia masih bisa keluar masuk, itu masih aman, masih bisa menyiapkan mental untuk memeriksakan diri ke dokter. Tapi yang bahaya itu kalau sudah nggak bisa masuk, itu mau nggak mau Harus operasi harus ya, Dok? segera, ya. Jadi meskipun belum terasa sakit, tetap harus diperiksa ya, Dok, Iya, ya? benar. Ini, Dok, banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat mengenai hernia, Dok. Benarkah hernia itu bisa sembuh dengan pijat? Karena kan biasanya pasti banyak yang dipijat kan, Dok. Iya. Nah, itu. Jadi gini, hernia itu kan seperti yang tadi kita jelaskan, hernia itu ada kelemahan dari dinding otot perut. Jadi selama kita nggak terapi kelemahan dinding otot perut ini, mau dipijat, mau diapakan pun, dia nggak akan menutup. Jadi memang untuk penata laksanaan dari hernia itu sendiri adalah dengan tindakan operasi. Jadi itu mitos kalau dengan diurut bisa sembuh hernianya. Malah kadang-kadang setelah dipijat, dia malah nggak bisa masuk karena bengkak. Iya, tambah parah jadinya ya, Iya, Dok, ya, tambah lengket parah. jadinya. Benarkah, Dok, setelah operasi hernia nih, Dok? Ya. Nah, tapi nanti tuh nggak boleh angkat beban seumur hidup lagi, Dok, setelah operasi. Nah, itu mitos sih. Karena setelah operasi di atas 2 bulan pasien itu sudah boleh mengangkat berat bertahap lah. Bertahap ya, Dok, ya. Jangan langsung Jangan angkat langsung. berat. Itu bisa jebol lagi operasinya. Percuma jadinya di operasi Iya. ya, Dok, ya. Apa kesalahan yang paling sering dilakukan pasien hernia, Dok? Ya itu tadi. Setelah operasi rasa sudah enak, sudah sembuh, langsung kerja angkat berat. Akhirnya ujung-ujungnya Jebol lagi ya, jebol Dok? lagi, operasi lagi. Nah, Dok, apa pesan dokter agar masyarakat tidak terlambat berobat? Kalau dari pesan saya sih, mungkin bila ada keluhan benjolan di bagian tubuh manapun, baik itu di lipatan pangkal paha, di pusar, atau kadang hernia juga bisa dari bekas luka operasi muncul di situ. Sebaiknya segera periksakan ke dokter sebelum terlambat. Karena bila sudah terlambat, apabila hernianya sudah terjepit, operasinya bisa makin sulit, bisa makin maunya operasinya kecil, jadinya operasinya besar. Ini, Dok, ada lagi yang paling sering ditanyain masyarakat, dong. Apakah hernia itu bisa sembuh dengan obat saja, Dok? Tadi kan saya sudah bilang, itu kan karena kelemahan dinding otot perut. Jadi nggak ada obat yang bisa menutup
celahnya ini. Mm-mm. Jadi mau minum obat, mau diurut, mau di apapun, ya nggak bakalan menutup dia selama nggak operasi. Kecuali ini perkecualian ya pada bayi. Pada bayi itu kalau hernia pada pusar itu masih ada kemungkinan bisa sembuh sendiri karena semakin anaknya bertumbuh, celahnya itu bisa menutup sendiri. Tapi kalau hernianya di selangkangan atau di paha itu lebih baik operasi. Oke. Berarti semua hernia itu harus dioperasi atau enggak, Dok? Sebaiknya iya. Sebaiknya iya ya, Dok Iya. ya. Apakah hernia tuh bisa kambuh setelah operasi, Dok, biasanya? Tetap resiko kambuh itu tetap bisa Tetap ada. ada ya, Dok ya? Karena hernia itu karena pelemahan dari dinding otot perut. Mm-mm. Jadi mungkin saja pada saat muda sudah operasi hernia, mungkin di usia tua Akan kembali lagi ya, Dok? bisa ada kemungkinan kembali karena ya itu tadi bisa dari pengaruh dari aktivitas sehari-hari Mm-mm. dan memang dari fisiologi tubuh itu dinding otot perut mulai melemah. Jadi operasi ini bukan sesuatu yang harus ditakuti ya, Dok ya. Ya, Justru benar. menjadi solusi ya, Dok ya, Benar. untuk mencegah komplikasi. Dok, selama menjadi dokter bedah, tentu sudah banyak menangani pasien hernia nih, Dok. Iya. Dari pengalaman dokter, kasus hernia seperti apa yang paling sering ditemui, Dok? Yang paling sering kita temui itu yaitu rata-rata pasien sudah hernianya sudah parah, udah besar yang keluar, banyak yang keluar, baru datang berobat. sudah berobat sana sini, sudah diurut sana sini, baru datang berobat ke kita, akhirnya isi kantongnya, isi hernianya itu lengket sana sini karena riwayat diurut kan Mbak tadi. Iya, Dok. Pernahkah dokter menangani pasien yang datang terlambat sehingga kondisinya sudah berat? Ya, pernah. Ada yang datang terlambat itu karena ya pertama karena dia hernianya sudah nggak bisa masuk, terjepit, dan yang kebetulan terjepit itu adalah usus. Jadi mau nggak mau ujung-ujungnya harus dilakukan pemotongan usus yang mati tersebut. Apa pelajaran yang paling berkesan selama menangani pasien hernia, Dok? Sebenarnya untuk hernia ini ya edukasi tentang hernia aja yang masih kurang di masyarakat. Karena banyak masyarakat yang lebih memilih terapi tradisional lah seperti diurut. Dan pintas ya, Dok ya, Ya. dibandingkan harus ke rumah Ya, sakit. daripada berobat ke rumah sakit. Oke, sebagai penutup nih, Dok, bolehkah dokter memberikan satu pesan nih buat Sobat Bayangkara mengenai pentingnya mengenali hernia sejak dini? Baik, jadi kalau Sobat Bayangkara mempunyai keluhan, ada benjolan pada pangkal paha, ada pada pusar, itu sebaiknya segera periksa ke rumah sakit. Karena kapan terlambat, tentu komplikasinya akan lebih besar. Betul sekali, Dok ya. Ya. Jadi terima kasih banyak kepada Dr. Aditya atas informasi yang lengkap dan mudah dipahami hari ini. Sobat Bayangkara, dari pembahasan kita kali ini dapat disimpulkan hernia bukan penyakit yang nggak diboleh anggap sepele ya. Benjolan yang muncul meskipun belum terasa nyeri tetap perlu diperiksakan agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Semakin cepat hernia didiagnosis dan ditangani, semakin besar peluang untuk sembuh dengan baik dan terhindar dari komplikasi. Apabila Sobat Bayangkara atau keluarga mengalami benjolan di selangkangan, pusar atau perut yang disertai nyeri maupun semakin membesar, jangan menunda untuk berkonsultasi dengan dokter ya. Layanan Poliklinik Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya siap memberikan pelayanan, konsultasi, pemeriksaan hingga tindakan bedah sesuai kebutuhan pasien. Saya Bribtu Dati Nofrila pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast Kopi Kara, Komunikasi Pintar, Informasi Bayangkara.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan abaikan keluhan sekecil apapun. Salam sehat dari Rumah Sakit Bayangkara. Terima kasih. Bersama